250 megabit. Ini kayaknya lebih kenceng dari paket saya di rumah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di Aksesoris Review. Nah, kali ini aku mau bahas tentang Starlink ya. Ini adalah produk layanan internet yang lagi ngetrend di Indonesia karena baru launching kemarin ya. Apa sih Starlink itu? Mungkin kalian yang nggak paham, tonton video ini sampai habis. Dan apa sih manfaatnya Starlink buat kehidupan dan khususnya buat masyarakat yang ada di Indonesia? Kita bahas tentang Starlink lebih awal ya. Starlink adalah proyek ambisius yang dikelola oleh SpaceX, perusahaan yang didirikan Elon Musk. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2018. Tujuan utamanya adalah menyediakan internet berkecepatan tinggi yang dapat diakses secara global, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Sistem ini terdiri dari konstelasi satelit rendah orbit atau LEO yang bekerja bersama untuk menyampaikan sinyal internet ke permukaan bumi. Infrastruktur Starlink sendiri terdiri dari ribuan satelit kecil yang beroperasi di orbit rendah bumi, sekitar 550 km di atas permukaan. Satelit-satelit ini membentuk jaringan yang saling terhubung, memungkinkan data ditransfer dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Antena pengguna atau terminal pengguna Starlink memiliki desain yang inovatif dan mudah dipasang. Dirancang untuk berkomunikasi langsung dengan satelit terdekat. Teknologi ini memungkinkan koneksi internet yang lebih stabil dan cepat dibandingkan dengan satelit tradisional yang berada di orbit geostasioner. Starlink berpotensi besar dalam mengubah landscape konektivitas global, terutama di daerah pedesaan yang terpencil, yang selama ini kekurangan akses internet yang handal. Akses internet yang lebih baik dapat mendorong perkembangan ekonomi dengan membuka peluang baru untuk pendidikan, bisnis, dan layanan kesehatan. Selain itu, Starlink juga dapat berperan penting dalam situasi darurat, di mana infrastruktur komunikasi dapat mungkin rusak atau tidak tersedia seperti bencana alam. Meskipun memiliki banyak potensi manfaat, proyek Starlink tidak luput dari kontroversi. Salah satu isu utama adalah kekhawatiran terkait polusi ruang angkasa, mengingat jumlah satelit yang diluncurkan dapat meningkatkan risiko tabrakan di orbit. Selain itu, astronom juga mengkhawatirkan dampak satelit Starlink terhadap pengamatan langit malam, karena pantulan cahaya dari satelit bisa mengganggu pengamatan teleskop. SpaceX telah berusaha mengurangi dampak ini dengan melapisi satelit untuk mengurangi kecerahan mereka. Kedepan, Starlink berencana untuk memperluas jaringan satelitnya dengan target meluncurkan hingga puluhan ribu satelit dalam beberapa tahun mendatang. SpaceX juga berencana untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan melalui teknologi baru dan perbaikan terus-menerus pada desain satelit dan antena. Jika berhasil, Starlink tidak hanya menjadi solusi bagi masalah konektivitas global, tetapi juga mungkin menjadi bagian integral dari ekosistem komunikasi global, bersaing dengan penyedia layanan internet tradisional dan membantu mewujudkan visi internet untuk semua. Lalu bagaimana perkembangan Starlink di Indonesia? Starlink, layanan internet berbasis satelit milik SpaceX, telah secara resmi beroperasi di Indonesia sejak awal 2024. Peluncuran ini ditandai dengan peresmian layanan di sebuah puskesmas di Denpasar, Bali oleh Elon Musk bersama Presiden Indonesia. Tujuan utama dari kehadiran Starlink adalah untuk meningkatkan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Starlink menggunakan jaringan satelit rendah orbit (LEO) untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah di Indonesia. Layanan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Kementerian Kesehatan Indonesia telah menunjukkan minat besar dalam manfaat layanan ini untuk mendukung fasilitas kesehatan di seluruh negeri. Namun, masuknya satelit Starlink juga menimbulkan beberapa tantangan dan reaksi dari industri telekomunikasi lokal.
Perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar seperti Indosat dan XL Axiata menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan adanya persaingan yang sehat untuk menghindari dominasi pasar oleh Starlink. Mereka menemukan pentingnya regulasi yang adil untuk menjaga keseimbangan industri. Selain itu, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa Starlink beroperasi dengan skema yang melibatkan penyelenggara lokal untuk mendukung industri nasional. Ini termasuk mendorong kemitraan strategis dan transfer teknologi yang bisa memperkuat kapabilitas teknologi lokal. Pemerintah juga berharap kehadiran Starlink dapat menarik investasi lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan milik Elon Musk, seperti Tesla yang berencana mengembangkan teknologi baterai listrik di Indonesia. Dengan tarif berlangganan sekitar 750.000 per bulan, Starlink menawarkan opsi koneksi internet yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan tarif yang lebih tinggi di negara-negara lain. Dengan demikian, kehadiran Starlink diharapkan bisa memperluas akses internet di seluruh penjuru Indonesia, mendukung pengembangan ekonomi digital, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Nah, seperti itulah ulasan singkat tentang Starlink. Bagaimana menurut pendapat Anda? Sebegitu perlukah internet cepat di Indonesia? Tulis komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika suka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.